Hai, berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, episode kali ini kita akan menampilkan ataupun ada bintang tamunya dari guru senior di SMA Negeri 1 STM Hilir. Untuk episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai awal beliau masuk sampai sekarang beliau tinggal menghitung bulan udah mau pensiun. Ya. Untuk itu kita akan tampilkan ataupun kita akan mengajak beliau berbincang-bincang mengenai kegiatan-kegiatan beliau selama di SMA Negeri 1 STM Hilir. Untuk itu kepada bintang tamu kami, tolong Pak perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Nama saya Nongat Barus, disingkat Pak NB. Ya. Sudah mengajar di sini mulai dari sejak pembangunan SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Terbentuknya ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak guru apa Pak? Guru fisika Pak. Guru fisika. Nah, Bapak ini kan sudah lama menjadi guru. Nanti kita akan banyak-banyak berdialog ataupun berdiskusi ataupun tanya jawab mengenai pengalaman Bapak selama di SMA Negeri 1 STM Hilir ya Pak ya. Ya, boleh. Nah, Pak NB ini merupakan guru senior di SMA Negeri 1 STM Hilir. Dulu juga waktu saya baru masuk di SMA Negeri 1 STM Hilir ini, beliau merupakan salah satu guru yang menjadi ataupun guru panutan saya ya. Jadi Bapak ini banyak berjasa di SMA Negeri 1 STM Hilir ini karena beliau sudah mahir di dalam proses pembelajaran. Nah, kita akan berbincang-bincang Pak ataupun ada nanti beberapa pertanyaan saya buat ya Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama ini Pak, Bapak kan udah lama di sini ya, udah sejak awal sampai sekarang juga Bapak udah mulai pensiun. Boleh diceritakan dulu Pak pengalamannya selama di STM Hilir ini Pak? Di STM Hilir saja Pak ya? Iya. Iya. Ataupun sebelum STM Hilir ini boleh. Bapak pernah ngajar dari di mana? awal karir saya Pak? Iya boleh Pak. Oke. Saya pertama sekali ngajar di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan. Padang Sidempuan ya Pak ya? Tepatnya di Tapanuli Selatan. Itu di tahun 1991 sampai tahun 1995. 4 tahun ya Pak ya? 4 tahun di sana. Kemudian saya beralih ke SMA PGRI 24 Tanjung Kenas. Di sana mulai dari tahun 95 sampai tahun 2015. 2005 berapa tahun itu? Iya. Kira-kira lumayan panjang lah Pak. Panjang. Kemudian di tahun 2015 ada peralihan lagi, saya dipindahkan lagi ke SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Tepat surat pindahnya ketika itu pada tanggal 4 Desember, masih awal. Tapi sekolah saya udah mulai ngajar di SMA Negeri 1 STM Hilir sejak kita numpang di SMP Kapri. Sejak berdiri sekolah ini saya udah ini waktu itu saya ngajar di PGRI, ngajar lagi di sini. Berarti 2 sekolah ya Pak? 2 sekolah pada saat itu. Begitu aktif di sini, terakhir saya perlahan-lahan pindah bergeser ke SMA Negeri 1 STM Hilir. Sampai saat ini. Sampai saat ini ya Pak ya. Iya. Nah, pengalaman Bapak di SMA Negeri 1 STM Hilir ini, pengalamannya bisa diceritakan Pak? Waduh, banyak sekali pengalamannya memang. Di awal-awal tahun 2015, sekolah ini kita masih numpang. Iya. Di SMP Kapri, sekolahnya sore. Jadi malumlah, biasa kan kalau mengajar anak siswa kita yang masuk sore itu agak luar biasa. Ngantuknya di situ. Kalau di situ harus benar-benar kita kreatif, kalau enggak anak-anak kita pada tidur semua. Itu ya. Karena masuk pagi anak SMP ya Pak ya? Iya, karena masuk pagi baru SMP Kapri, sore baru kita main. Mengajar anak sore ya udah luar biasa lah. Konsentrasi udah kurang ya Pak ya? Iya, kalau nggak banyak humor, guyon itu anak-anak pasti banyak tidur itu. Berarti semenjak pindah dari Kapri ke SMA ini kan udah sekolah SMA Negeri 1 STM ini udah punya kita ya Pak ya, udah letaknya pas untuk kita kan. Nah, pengalamannya ataupun ceritanya seperti apa itu Pak? Maksudnya Pak? Lahannya ini? Iya, ini dulu kalau pertama sekali kita di sekolah ini itu sekolahnya hanya baru berapa ruangan itu, 3 ruangan sampai ke ruangan kepala sekolah itu.
ini di sekitar lokasi kita ini masih pohon pisang, tanaman warga lah, ditebang pun payah, rusak. Kemudian begitu tahun kedua mulailah masuk bangunan satu, terus seterusnya bangunan perpustakaan, terus bangun lagi sampai bangunan terakhir kali dibangun itu Gunung Merah. Gunung Merah ya Pak. Sampai ke gedung komputer itu. Sekarang udah enak Bapak dan Ibu yang sekarang ini udah enak, udah tinggal menikmati gitu. Tinggal menikmati. Kalau kita dulu berdarah-darah di situ. Waktu membangun ini harus dikawal, entah di mana. Waktu dulu kan angkatan pertama, entah Bapak masih ingat atau enggak, angkatan pertama kan ikut juga gotong royong Pak. Waktu ikut gotong royong. Jalannya tanah dulu sini Pak. Iya, di jalan masuk itu dulu tidak ada. Sekarang kan udah ada bangunan dari pemerintah itu. Kalau sebelumnya itu tanah. Kalau guru-guru itu kalau pagi datang hujan pasti ya kadang-kadang jatuh di situ, kadang-kadang begitulah kira-kira. Sebelum di beton jalannya kan tanah juga itu. Tanah itu Saya makanya pernah jatuh di situ. Iya. Kalau belum pernah jatuh di situ berarti belum di sini. Pengalaman kita di situ ada jatuhnya. Sekarang itu udah enak. Iya, enak. Beton ya. Iya, sekarang itu bukannya jalan saja yang dibeton. Sekarang ini kan di antar kelas, antar ruangan gitu udah ada jalan keliling. Nggak ada lagi kita bisa kena lumpur atau apa segala. Kalau dulu udah mendung dilihat ya kan, kalau udah mendung cepat kita pulang ya Pak ya. Ya. Takut nggak bisa keluar ya. Iya, kalau sempat udah hujan kita belum keluar, wah itu nggak bisa lagi pulang. Kalau nggak didorong keretanya nggak bisa. Didorong pun kan nggak bisa juga betul. Iya, rame dorongnya ke atas, naiknya bisa itu, turunnya gampang kan, naiknya enggak. Itu kira-kira. Pernah juga itu pengalaman kita itu jam 5 udah hujan, sebelum jam 5 udah hujan sampai jam 8. Jam 8 malam ya Pak. Kita tidak izinkan siswa pulang. Kenapa? Karena pulang kalau siswa pada saat itu kan basah semua, jadi sakit atau apa segala. Terpaksa kita tunggu semua siswa di situ. Baru nanti udah mulai reda, baru kita suruh pulang pelan-pelan. Berarti siswanya dulu pulang, baru gurunya ikut dari belakang. Gurunya lah juru kunci untuk apa? Itulah kira-kira pengalaman manis dan pahitnya di situ. Di sekolah di SMA Negeri 1 pembentukannya Pak. Iya, pada saat awal. Sekarang ini hujan nggak hujan, enak aja kita keluar. Kalau dulu jangan coba-coba. Banyak guru kita itu ada yang jatuh di situ, kita pikir kesurupan. Ibu Elisa itu, jatuh di situ, udah digendong lagi naik. Kira kesurupan. Dikira kesurupan. Banyak takut ya. Itulah kira-kira pengalaman kita di sini awal-awalnya. Awal-awal pembangunan. Iya. Kalau menghadapi siswa juga begitu. Macam mana lah? Kalau siswa kita yang pertama itu, ya di mana-mana kita dapat di sini itulah masuk. Bagaimana modelnya kita nggak tahu, tapi masih akhirnya semua ya. Iya, tapi akhirnya berhasil juga. Kalau sekarang kan sekolahnya udah besar ya Pak. Ya, sekarang udah lumayan. Siswanya udah berapa? 800-an ya? 600? Sekitar 800-an. Sekitar 800-an. Kalau dulu hanya 3 kelas. 3 kelas ya. 3 kelas itu pun ya nggak sampai 100 lah. Itulah yang kita bina di sini, tapi akhirnya ya sukses juga sampai saat ini udah oke. Apalagi di Ibu Kepala Sekolah ini kan doyannya hobinya membangun terus, makanya cepat ya perkembangan sekolah kita agak cepat. Langsung beberapa gedung dibangun. Iya, semua alat-alat datangan. Iya, termasuk ini juga studio kita ini kan prokes ya? Podcast. Cepat juga dibangun. Saya baru tahu, baru kenal yang program seperti ini. Tapi demi kemajuan kita, itulah kira-kira pemikiran Ibu Kepala Sekolah kita ini. Nah, jadi Bu Cindy tadi kan udah panjang lebar cerita. Itulah pengalaman kami waktu pembentukan SMA Negeri 1 STM Hilir ini. Jadi Bu Cindy ini masih terbilang baru ya Pak ya? Ya, masih. Berarti belum tahu kayak mana berdarah-darahnya kami di sini. Kayak mana Bu Cindy? Enak di sekolah ini udah? Cukup enak. Nggak ngerasain lagi jalan lumpur gimana ya? Ini Pak, pertanyaan selanjutnya ini.
Bapak kan udah mau menjelang pensiun ini. Menurut Bapak, bagaimana lah perasaan Bapak menjelang pensiun ini? Kalau perasaan sih, saya udah menantikan itu. Karena sekarang ini yang saya rasakan, ilmu saya itu udah mulai agak susah berkembangnya. Kemudian kemajuan sekarang, apalagi sistem dengan menggunakan elektronik sekarang. Saya udah gak bisa mengikuti itu lagi. Jadi lebih bagus saya kalau pensiun itu makin cepat gitu loh. Tapi kemarin waktu IHT kita kan belajar IHT ataupun pengembangan pembelajaran menggunakan komputer, menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Saya lihat Bapak mampu. Ya bisa sih, tapi nggak bisa berkembang. Udah dikasih tahu ini begini, udah dimasukkan di aplikasi, udah selesai. Nanti kalau tinggal buka kan tinggal klik Pak, cek, dan nampak langsung. Tapi kalau untuk menambah kira-kira ilmunya menyangkut teknologinya udah nggak bisa lagi saya ikuti. Makanya apalagi sekolah kita ini kan udah sekolah penggerak. Berarti metode elektroniknya udah harus lebih ditingkatkan. Apalagi kalau kita ngisi rapor lagi kan sekarang apa namanya e-rapor atau e-rapor. Udah teknologi semua. Iya, itu aja masalahnya. Kalau untuk mengajar sih kerinduan ya udah pasti ada. Kalau namanya juga pensiun kan ada juga pengalaman saya lihat di tempat lain, teman-teman yang udah pensiun itu dia lupa bahwa dia udah pensiun, mau pakaian lengkap, mau berangkat lagi ke sekolah. Lupa dia. Ya, udah. Karena udah ke mungkin aktivitas sehari-hari. Iya, kalau saya kan kalau dibilang ke siswa agak deket nih. Jadi pasti ingat itu. Pasti nanti suatu-suatu inginnya kembali, tapi cemana? Udah pemerintah udah menentukan kita pensiun di umur 60, makanya kita ikuti aja. Saya nanti setelah pensiun itu mungkin kegiatan saya ya di luar lah Pak. Berbisnis udah saya mulai pelajari Pak. Mudah-mudahan nanti jalan bisnisnya gitu. Berarti sesudah pensiun masih disibukkan dengan kerja masih, ya Pak ya? Iya, kalau kerja ya masih kerja Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, bisnis di luar itu bisnis apa aja? Boleh diceritakan pengalamannya biar nanti guru-guru yang mau pensiun ataupun murid-murid yang ibaratnya merindukan Bapak udah tahu tempat kerja Bapak ini di mana. Oh iya. Datang aja Pak. Saya ada, kalau nanti kegiatan rutinnya mungkin di ladang Pak. Ada udah kita tanam salak di situ, udah pasti mengundang kesibukan terus itu, karena kalau bertani salak ini kan harusnya itu tiap hari harus ke ladang itu, mungkin ada nyerbuk lah, tahap lain segalanya di situ, nunas. Jadi kegiatan itu nanti akan tersita ke situ sampai nggak ingat hari sore nanti mungkin. Kegiatan yang kedua ya Bapak udah ngerti tuh, saya kan pelihara ayam itu dikit Pak, ada dipercayakan oleh teman untuk memelihara ayamnya gitu Pak. Oh iya, dulu saya pernah juga melakukan wawancara kepada Bapak ini ataupun sekitar podcast mengenai usaha Bapak ini. Ternyata Bapak ini selain guru, ya pintar mengajar, disenangi murid-murid, Bapak ini juga senang berbisnis dia. Bisnisnya juga keren, nggak nanggung-nanggung. Nah, selain bisnis Pak kan cerita-ceritanya ini. Kalau ibaratnya di kalangan pelajar yang masih di SMA Negeri 1 STM ini kan ya bisa dibilang Bapak udah dikenal. Tapi banyak yang nggak menyangka Pak. Ternyata kalau udah alumni dia di sini maupun PGRI ya maupun dari alumni kita, kalau udah katanya Pak NB, orang itu pasti kenal. Berarti di sini Bapak itu adalah guru yang disenangi. Nah, saya ingin bertanya Pak, cara membuat kita itu disenangi seperti apa Pak? Oh iya, saya yakin saya ini orangnya humor Pak, humoris. Jadi semua bidang ilmu itu saya kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Jadi harus ada, jadi orang itu senang. Jadi saya kan kejam sebenarnya Pak.
Tapi kalau begitu bergabung dengan siswa, ketika saya ngajar itu ada porsinya. Kalau lagi saya ngajar serius, jangan coba-coba itu siswa bermain-main. Tapi kalau selagi saya guyon, silahkan. Di situ orang itu senang. Berarti dia bebas itu di sana berkreasi atau apa. Yang penting positif, Pak. Nah, kalau Bu Cindy tahu, ya, Bapak ini juga sudah ada loh muridnya yang diajarinya dulu udah jadi guru lagi di sini. Oh iya. Bisa Ya. diceritakan, Pak? Udah banyak lah, Pak. Karena saya pengalaman kerja itu mulai dari tahun 1991 sampai tahun 2000 berapa sekarang, Pak? 2023. Udah berapa tahun itu, Pak? Pokoknya banyak lah, Pak. Udah 30 sekian lah. Jadi di sini pun di SMA Negeri 1 ini siswa saya jadi guru banyak, Pak. Mungkin Bapak nanti terkejut. Siswa saya itu ada satu yang namanya Pak Dermawan Selangit. Nanti setelah kami pensiun ini dialah yang paling tua di sini mungkin. Ada Bu Juwita, ada Bu Jusi, ada siapa lagi tuh? Iya, yang almarhum itu siapa namanya? Bu Elisanta dulu ya. Elisanta, iya. Kan udah banyak itu, Pak. Bahkan suaminya juga, bahkan orang tua murid juga ada juga ya, Pak. Banyak juga ya. Iya, siswa ini banyak dari siswa saya, orang tuanya. Orang tuanya siswa saya. Bapak gurunya, anaknya juga bapak gurunya. Iya, termasuk Pak DS kan siswanya, anaknya juga ada di sini. Dia juga siswa saya. Padahal Pak DS saja udah ada siswanya jadi guru. Kan bayangkan pula itu 30, sebenarnya bukan kayak saya mulai honor di tahun 88, Pak. Di tahun 88 itu udah juga banyak yang sebelum saya jadi PNS di situ, itu Pak DS itu di situ saya ngajarnya sebelum jadi PNS. Jadi PNS ya. Sampai ya kalau hitung dari situ kan udah hampir 35 tahun. Ya wajar lah kan, udah punya cucu lah itu. Nah ini Pak, yang mau saya tanya lagi kan, selain Bapak disenangi ya, mungkin bisa dibilang pembelajaran Bapak itu kan, Bapak ini merupakan guru fisika ya Pak ya, belum kita ceritakan tadi. Nah pada saat mengajarkan fisika itu kan sama seperti kimia, matematika. Nah kadang-kadang kan sulit, kadang-kadang kan siswa sulit untuk memahami tentang pembelajaran fisika. Cara Bapak bagaimana, Pak? Kalau fisika itu kan fisiknya nyata dia. Sebenarnya daripada bidang ilmu yang lain, semuanya yang paling gampang itu fisika, Pak. Karena di sana kan nyata dari apa kita itu. Contohnya kita bahas gerak lurus, berarti gerak lurus itu gerakannya memang lurus. Gerak jatuh bebas ya jatuh dia bebas, tak ada penghalang apa-apa. Nah jadi di gerak jatuh bebasnya itu kita pelajari apa yang ada di sana. Gerak apa namanya lagi, pokoknya semuanya nyata dia, Pak. Fisika ini ya, Pak. Fisika. Jadi lebih enak kalau kita berbicara masalah kimia, zat itu kan kita nggak ngerti. Zatnya apa itu kita nggak tahu. Tapi kalau fisika itu gerak lurus, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas. Berarti nyata ya. Nyata dia. Gesekan, kan gampang-gampang itu semua. Jadi nyata, bisa langsung kita buktikan di situ. Jadi di sekolah ini Pak ada nggak alat-alat yang diperbantukan oleh Ibu Kepala Sekolah kita untuk fisika? Banyak kali Pak, di laboratorium fisika itu semua alat itu bisa kita gunakan Pak. Mulai dari ya alat untuk gelombang ada, alat untuk getaran ada, alat untuk apalagi tuh banyak lagi tuh. Ada menyangkut listrik, ada menyangkut energi banyak. Iya, berarti alatnya ini itulah diperlihatkan kepada siswa. Iya, berarti kalau dengan ada alat dipertunjukkan langsung diapakan di situ kan lebih mudah sebenarnya. Makanya heran saya, kok sedikit kali yang pingin dengan fisika. Kata orang itu payah. Ini setahu saya siswa saya yang mau masuk jurusan fisika sampai saat ini bisa dihitung dengan sebelah tangan saya, Pak. Nggak sampai 5 orang yang dia itu sarjana fisika. Sedikit kali, jauh lebih banyak dari
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika jauh lebih banyak itu. Fisika sedikit sekali. Sedikit ya. Itu kalau di sini belum ada pun saya kira yang dari fisika dari SMA negeri ini Belum ada. yang milih fisika belum ada. Tapi kalau di PGRI ada 3 atau 4 itu, 3 lah Memang fisika ya Pak. fisika. Berarti entah dari mana minatnya itu susah mungkin dia karena fisika itu bisa kita tahu kalau nggak didukung pelajaran matematikanya kuat, fisikanya pasti nggak bisa lagi. Nggak bisa orang langsung tahu tanpa tahu matematika. Jadi mungkin matematikanya aja dia masih kurang, apalagi masuk ke fisika. Itu masalahnya Pak. Nah tadi kita kan Pak udah banyak panjang lebar cerita tentang fisika, ya Bapak juga jelaskan. Sebenarnya kamera saya ini juga yang megang kamera ini guru fisika ini Pak. Berarti ini adik setamu Bapak ya. Dengar itu Bu Sin. Berarti Pak Inwe ini merupakan senior Ibu Cindy. Nah kita kan ibaratnya sebagai guru, Bapak sudah diseniorkan sebagai guru. Bapak tadi juga udah mengajarkan bagaimana pembelajaran ataupun cara mengajar yang menyenangkan. Boleh nggak Pak kasih tips atau pesan sama kami guru-guru yang masih muda ini, cara pembelajaran kami itu seperti apa supaya siswa siswa boleh menyenangi kami gitu lah Pak. Kesal pula aku ngomong ini. Iya, terima kasih. Sebenarnya gampang sih. Tergantung dari kita. Ini anak-anak itu kita anggap anak kita sendiri. Anak kita. Kemudian yang kedua, kalau kita kerja itu kita itu bekerja dengan sepenuh hati. Tidak ya bekerjalah untuk kita. Jadi tidak apa namanya? Tidak ada main-main begitu. Serius ya Pak ya? Serius. Makanya kalau perhatikan Bapak lah, kalau saya masuk, biasanya kalau begitu bel, sebelum bel saya udah nongol di depan kelas. Sebelum bel saya udah di situ. Setiap pagi, setiap hari, setiap mau ganti les atau apa segala, sebelum saya udah ada nunggu di situ. Sebelum jam masuk ya Pak? Sebelum jam masuk, paling enggak 5 menit sebelum jam memulai, saya udah ada di situ. Kebanyakan saya lihat guru-guru di tempat lain Pak ya, di tempat lain. Teman saya ngajar dulu di luar, misalnya di SMA Negeri 1 S3 pada Sidempuan itu, kebanyakan orang itu masih begitu bel 5 menit dia baru bergerak dari kantor. Baru masuk kelas. Saya terbalik. Saya sebelum bel saya tengok jam saya, belum bel dia saya udah nunggu di situ. Jadi tidak ada siswa itu tidak melihat kita ada main-main di situ. Berarti rasa kepemilikan kita itu benar-benar ada di kita. Di sini coba perhatikan Bapak, nggak pernah saya main-main kalau menyangkut jam masuk. Itulah kira-kira tip yang perlu Bapak Ibu yang ada di sini buatlah seperti itu. Kalau belajar itu Pak perlu nggak terlalu serius atau menggunakan humor? Dilihat dulu anaknya Pak. Kalau anaknya itu kan kadang-kadang suka kali tidur atau apa di dalam kelas itu kalau kita buat humor duluan berarti orang itu udah semangat ya, udah terbangkit lagi semangat. Iya, jadi dalam mengajar pun gitu saya buat itu di fisika kadang-kadang entah lari kemana-mana tapi tetap pada tujuan yang awal. Ceritanya itu ngawur-ngawur dikit tapi arahnya ke situ juga. Itu kira-kira yang perlu kita, itulah saya buat kesan-kesan atau apa namanya tip yang harus kita buat cara mengajar ya Pak ya. Iya, dalam mengajar itu. Nah yang terakhir ini Pak, terakhir. Iya. Ada tidak kata-kata motivasi Bapak, ibaratnya kayak kata-kata nasihat kepada kami guru-guru? Ya, nasihatnya. Tadi Pak, apapun yang ada di sini kita anggap punya kita. Oh iya. Itulah apanya. Jadi kalau kita punya pasti kita rawat, kita bina, kita bagusin. Tapi kalau kita anggap ini bukan punya kita, berarti kita itu kerjanya setengah hati. Itu kuncinya Pak. Ini punya kita.
anak kita. Cemana kita merawat anak kita di rumah, gitulah kita buat di sini. Itulah kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari pembicaraan-pembicaraan intinya sudah dapat juga. Kalau menjadi guru profesional, otomatis kata Bapak Inbi tadi, segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus kita miliki ataupun kita merasa itu punya kita, agar pembelajaran ataupun apapun yang kita kerjakan itu ibaratnya bisa dikerjakan dengan bagus. Nah, sebagai penutup ini Pak, kalau sebagai penutup pasti podcast SMA Negeri 1 STM Hilir ini ada slogannya Pak. Ya. Slogannya kayak mana Bu Sin? SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke Pak, bisa Pak? Kita ucapkan ya Pak ya? Kita ucapkan sama-sama slogannya Pak ya. SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, dadah.